Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai backup dan restore database pada SQL Server. Backup adalah membuat salinan atau cadangan data dari database yang masih aktif sebagai pelindung jika database tersebut mengalami kerusakan atau hilang. Sedangkan restore adalah mengisikan data dari file backup ke database baru atau database pemulihan. Untuk melakukan backup dan restore, kita buka SQL Server-nya. Di sini saya akan membackup database Sentra IT. Untuk melakukan backup pada database Sentra IT, kita klik kanan di database Sentra IT ini, kemudian pilih task, kemudian pilih backup. Setelah itu, pada search, di sini sudah terpilih database yang akan di-backup, yaitu database Sentra IT. Kemudian pada backup type-nya di sini pilih full. Kemudian pada backup komponen di sini pilih database. Kemudian pada destination di sini pilih disk. Kemudian di sini terdapat path tempat penyimpanan file backup yang sudah ada. Kita hapus path-nya. Kemudian kita tambahkan tempat penyimpanan yang baru. Kemudian pada file name di sini klik tanda titik tiganya. Kemudian di sini saya akan menyimpannya pada drive C, kemudian pada folder materi sisap, kemudian pada folder visual programming, kemudian di sini saya pilih folder database, kemudian pada file name saya isi nama file backupnya, yaitu Sentra IT, kemudian .bak. BAK ini adalah ekstensi dari file backupnya. Kemudian setelah itu klik OK, kemudian klik OK lagi, dan di sini sudah ditambahkan path tempat penyimpanan file backup dari database Sentra IT. Kemudian pada media option, di sini terdapat beberapa metode untuk melakukan backup. Yang pertama ada metode append, yang kedua ada metode override. Pada metode append atau tambahkan, backup akan menambahkan data terbaru ke file backup sebelumnya jika sudah membuat file backup sebelumnya. Sedangkan pada override, backup akan menimpa file backup yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya pilih override. Kemudian pada option reliability, saya pilih verify backup when finished. Artinya di sini, jika backup sudah selesai, maka akan menampilkan notifikasi bahwa backup sukses atau finish. Kemudian kita klik menu backup option. Di sini terdapat informasi mengenai backup shape, yaitu nama backupnya. Nama backup shape-nya yaitu Sentra IT Full Database Backup. Kemudian ada description. Description ini untuk memberikan keterangan terhadap backup shape-nya. Di sini kita bisa mengisikan keterangannya atau tidak. Ini bersifat opsional. Saya isi dengan keterangan backup DB Sentra IT tanggal 26 bulan 4, kemudian 2024.
Kemudian pada option backup set expire, ini untuk melakukan setting berlakunya backup tersebut sampai kapan. Kalau di sini saya mengisikan dengan 2, maka file backup ini hanya berlaku untuk 2 hari. Kalau di sini saya pilih on, kemudian pilih tanggalnya, misalnya 27, maka file backup ini akan berlaku sampai tanggal 27. Di sini saya tidak akan men-setting uh, expire backupnya. Di sini saya diisi dengan 0. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini sudah tampil keterangan bahwa backup complete successfully. Kemudian klik OK, maka backup file, backup database Sentra IT sudah selesai. Kemudian kita cek ke foldernya di sini. Tadi saya menyimpan di materi sisa, kemudian visual programming, kemudian database. Di sini sudah terdapat atau tampil nama file backup yang sudah saya buat tadi, yaitu sentraIT.bak pada tanggal 26 bulan April tahun 2024. Kemudian setelah itu saya akan melakukan restore dari database atau pada database Sentra IT. Untuk melakukan restore, saya harus membuat database pemulihan atau database restore dari Sentra IT tersebut. Untuk membuat database pemulihannya, di sini saya buat yang menggunakan create, kemudian database Sentra IT Restore. Setelah itu kita klik execute. Kemudian kita cek di sini dan cara klik kanan di folder databases. Kemudian pilih refresh. Nah, di sini sudah tampil atau ditambahkan database Sentra IT Restore. Saya akan merename database-nya di sini kurang R. Saya tambahkan restore R, kemudian tekan enter. Kemudian setelah itu saya akan merestore data dari file backup sentraIT.bak ke database sentraIT Restore. Kita cek dulu database sentraIT Restore. Di sini tabel-tabelnya masih kosong, belum ada tabelnya, dan untuk prosedurnya juga masih kosong. Sedangkan pada database Sentra IT di sini sudah terdapat 3 buah tabel, yaitu tabel jabatan, karyawan, dan kota. Dan untuk prosedurnya di sini sudah terdapat 5 buah prosedur, yaitu SPG karyawan, SPG karyawan, SPG karyawan all, SP insert karyawan, dan SP update karyawan. Untuk melakukan restore pada database Sentra IT Restore, caranya kita klik kanan pada database tersebut, kemudian pilih task, kemudian pilih restore, kemudian pilih database. Kemudian di sini pada search kita definisikan database atau device yang akan merestore database Sentra IT Restore. Karena saya sudah membuat file backupnya, saya pilih device. Kemudian pada tombol titik 3 ini kita klik. Kemudian di sini kita pilih file.
kemudian add untuk menambahkan file backupnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini saya pilih folder C, kemudian saya pilih materi sisap, kemudian visual programming, kemudian database, klik di database-nya. Nah, di sini sudah terdapat file backup yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan dengan klik pada file backup tersebut, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, di sini file backup centrality.bak sudah di-include pada restore ini. Kemudian kita klik menu file. Di sini terdapat informasi dari database centrality. Kemudian pada option, di sini ada beberapa pilihan untuk melakukan restore atau metodenya. Saya pilih override. Override ini akan menyimpan database centrality restore dengan file backup yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian setelah itu kita klik OK untuk melakukan restore-nya. Nah, di sini sudah muncul notifikasi bahwa centrality restored fully. Artinya di sini restore sudah sukses. Kemudian klik OK. Kemudian kita cek database centrality restore. Apakah sudah terisi dengan tabel dan prosedur seperti pada database centrality atau belum. Kita klik tanda plus pada database restore centrality restore, kemudian klik tanda plus pada tabelnya, kemudian refresh. Nah, di sini sudah ditambahkan 3 tabel pada database centrality restore, yaitu tabel jabatan, karyawan, dan kota. Kita bandingkan dengan database centrality. Centrality juga di sini sudah terdapat sebelumnya ada 3 tabel, yaitu jabatan, karyawan, dan kota. Dan di database restore-nya atau database pemulihannya di sini sudah terdapat 3 tabel, yaitu jabatan, karyawan, dan kota. Kemudian kita cek untuk show prosedurnya, klik tanda plus pada folder programmability, kemudian klik tanda plus pada folder show prosedur. Nah, di sini sudah ditambahkan show prosedur, yaitu show prosedur delete karyawan, delete karyawan all, insert karyawan, update karyawan, di mana sebelumnya masih kosong. Nah, kita cek dengan pada database centrality. Klik tanda plus pada program ability, kemudian di sini di sebuah prosedurnya juga sudah ada sebelumnya. Nah, di sini saya sudah melakukan restore dan backup pada database Centra IT. Kemudian saya cek data pada database karyawan. Pada tabel karyawan di database Centra IT, di sini pilih Centra IT, kemudian select all from karyawan, kolom jabatan dulu, kemudian klik execute, menampilkannya. Ini adalah data tabel jabatan pada database Centra IT. Kemudian saya akan menampilkan data tabel jabatan pada database Centra IT Restore. Nah, di sini saya
klik execute. Nah, ini adalah data dari tabel jabatan di database Central IT Store. Kemudian saya cek lagi untuk data tabel karyawan. Untuk tabel karyawannya di sini saya cek juga, kemudian saya juga cek lagi untuk database kotanya. Kita klik atau blok untuk query select all from karyawan, kemudian klik execute. Di sini sudah terdapat datanya dan kota juga sama, kita klik execute. Di sini sudah terdapat datanya. Oke, untuk proses backup dan restore pada database Central IT pada SQL Server sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like videonya, dan untuk dipraktekkan di komputer sendiri di rumah. Sampai ketemu untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.